Kalau lu sekarang lihat Baku Cakar kan keren banget, udah well prepared, Iya. ada Ableton, ada Riff. Dulu mah nggak ada. Lu Nggak ada songlist, nggak ada songlist. Lu tuh jump in, lu nggak tahu main apa. Pokoknya bisa tiba-tiba lagu pertama ini ya. Oke guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di Podjam, podcast jamming. Hari ini gue kedatangan seorang basis, icon basis Indonesia nih. Kita sebenarnya jarang banget manggung ya, jarang banget manggung bareng. Kita baru ketemu berapa kali dan gue memberanikan diri untuk invite ke Podjam karena gue rasa temen gue yang satu ini bisa memberikan banyak inspirasi, bukan cuma buat basis tapi seluruh musisi yang ada di Indonesia dan khususnya nonton Podjam. Langsung aja please welcome Berry Likumahua. Hey, halo, thank you warga masyarakat. Apa kabar? Baik, Apa kabar Om. Bung? Baik selalu, sehat selalu. Gila, ini kita pertama kali tuh waktu itu manggung udah lama banget. Java Jazz. Ntar gue tampilin videonya di sini. Iya, 2000 berapa ya? 2014 kali ya? Dan itu lu featuring ya sebagai salah Iya, satu iya. music director. Iya, kayak 2014 deh kalau nggak salah. 2014. Kalau nggak salah ya 2014. Terus kita manggung lagi ketemu di kemarin ya, event Iya. korelasi. Sepanjang usia nih, kayak baru 2 kali gue ketemu Rio Alif. Dan sekarang kayak cuman dari dulu gue udah tahu nih orang kalau misalkan gue ajak ngobrol dan segala macam seru. Gue tuh nonton video lo yang waktu TED. Oh, TEDx. TEDx. Aduh, itu ya. viewersnya banyak banget dan kayak Iya, di bash tuh gue. Wow. Di bash abis gue, dikata-katain main gue, cuman ya apa-apa lah ya gitu. cuman lo pede men. Nggak, gue sebenarnya nggak tahu bakal kayak gitu situasinya, yo. Itu banyak loh viewersnya. Banyak, dan maksud gue itu kan gue nggak tahu tuh acara segede apa pertama. Jadi gue cuma diajak ngobrol sebagai bintang tamu, ya gue pikir ya udah cuman kasih sharing visi, sharing passion. Ternyata pas gue liat ini kayak cukup serius ya acaranya. Dan dulu kan belum terlalu nggak kayak sekarang kan. Jadi dulu gue langsung pas gue nge-search YouTube, Ted, oh ini acara gede ternyata nih, oke gitu. Jadi gue tuh pas naik tuh agak grogi dikit. Makanya kalau lihat pas gue main tuh sebenarnya gue salah kan, gue nginjek kan gue dulu masih pakai analog delay. Yang digital delaynya tuh yang nggak bisa on time gitu kan. Iya, pas gue neken tuh gue kecepetan, makanya kayak agak lari gitu temponya. Lari temponya. Cuman udah di on stage kan, gue harus sikat nih gitu. Jadi itu gue sebenarnya gue nggak tahu gue ngelompat kemana tuh sebenarnya. Pas geret anjir kayak gini gitu, ya udahlah sikat aja gitu. Oke. Ber, apa kalau memang gini, lu itu waktu terlahir apa kalau pengen menjadi, gue pengen jadi basis? Atau lu terjebak dulu di instrumen apa, akhirnya lu jadi? Kalau jadi basis sih enggak spesifik pengen jadi basis awalnya. Awalnya pokoknya mindset gue dari gue masih kecil adalah gue pengen jadi musisi. Oke. Karena gue ngelihat kehidupan bokap almarhum, gue ngeliat kehidupan om gue Utha Likumahua almarhum, ngeliat nyokap juga dulu nyanyi kan. Dan gue ngeliat mereka kayak gila nih, this is the dream gitu. Ini bahagia banget hidupnya buat gue gitu. Karena gue ngeliat mereka nyantai sehari-hari, ketemu temen, ketawa-ketawa, main musik, mereka doing something fun, keluar kota dibayar, nginep di hotel-hotel bintang kan. Zaman dulu kan buat gue mindsetnya gitu. Bokap nyokap gue kalau keluar kota, nih kalau gue ya mindset gue sebagai anak kecil melihat duit mereka sih nggak sebanyak itu tau gue gitu kan. Tapi kalau keluar kota kita nginep di hotel terbagus, dapat breakfast, kamarnya enak, viewnya bagus, dijemput ke tempat ini, manggung, selesai manggung mereka masih ketawa-ketawa, kayak hidupnya kok stress free banget gitu. Padahal kerja ya. Dan bokap gue selalu bilang gini, orang lain bilangnya main Ber, tapi kalau papa bilangnya kerja. Ini tetap kerja kok, cuma kelihatannya kita having fun aja gitu. Jadi gue kayak gila ya nih kerjaan ini kayak seru banget. Jadi gue mindset gue dari awal tuh gue harus jadi musisi. Dan akhirnya lo memutuskan oke, bass adalah instrumen yang lo pegang itu. Itu lucu ceritanya. Mungkin gue udah lo main beberapa kali cerita, cuma nggak apa-apa gue cerita lagi aja ya. Ini kan di Podjam baru pertama. Jadi dulu kan pas gue tuh SD kelas 5. Kan gue kan kelahiran tahun 83, berarti tuh gue sekitar tahun 93an 94an gitu. Lagu Cerita Cinta tuh baru rilis. Kahitna. Album pertama, single pertama kan. Dan waktu itu kan jarang banget kita ngeliat di TV video klip band dengan full. Jadi biasanya kita nonton tuh pasti kayak penyanyi doang satu, bandnya di belakang-belakang. Ini bener-bener bandnya setara full. Ada basisnya di shoot, gue kayak wah asik ya. Terus bassline-nya tuh kan nyantol banget buat gue. Nyantol banget buat gue. Gue bisa nyanyiin gitu. Nah teman-teman gue lagi pada ngumpul di rumahnya om gue nih almarhum Utha Likumahua. Jadi satu kompleks perumahan sama gue. Soal sepupu gue lagi ngumpul gitu. Terus mereka nyanyi biar cinta. Mereka nyanyi gue dengerin. Mereka nyanyi gue malah nyanyiin bassline-nya. Gue hafal ya bassline. Terus gue mulai mikir, kalau gue bisa mainin di sini, harusnya gue bisa mainin di instrumen. Logiknya gitu aja. Jadi gue nyampe rumah,
itu ada gitar nilon yang nggak pernah disarungin kalau di rumah. Gitar nilon gue ambil, begitu gue angkat kan ada titiknya tuh. Senar pertama gue tekan, deng, ternyata G kan. Which is nada dasarnya Skytna di G. Oh, oke. Ya udah gue nyanyiinnya tuh, full satu lagu gue kuasain tuh. Jadi lagu Cerita Cinta yang sebenarnya membuat lu jadi seorang basis dan gue udah pernah ngobrol sama Mas Dodi Is. Gue gitu? ketemu dia waktu itu gue lagi di Melodia kan. Gue ketemu dia, Mas Dodi, halo gitu. Wah saya tahu kamu, wah Mas, respect Mas. Kalau bukan gara-gara Mas Dodi belum tentu saya main bass, gue bilang. Karena bassline-nya dia benar-benar pertama kali gue belajar. Itu lagu pertama yang gue belajar yo. Literally lagu pertama. Abis itu baru gue belajar ke Walah. Lagunya Netral tuh kan zaman itu kan pas lagi video lagi keluar, baru gue belajar Walah, belajar lagu apa. Tapi yang paling pertama banget gue Cerita Cinta. Jadi dari situlah gue ceritanya jadi basis. Baru gue jadi basis, baru gue belajar instrumen lain. Thanks to Yofi Widianto ya. Yofi Widianto, respect. Gue udah bilang berkali-kali, cuman gue kayak dia kayaknya nggak ngeh deh. Gue pernah ketemu Mas Yofi berapa kali, Mas. Saya belajar Cerita Cinta. Oh iya, dia cuma iya doang. Cuma kayak dia belum ngeh gitu kan. Ya udah ntar kapan aja kalau udah ngeh baru gue ngobrol lagi. Mas Yofi mesti nonton nih. Ntar gue potong, gue highlight, gue tag. Mas Yofi. Terus Ber gini, lu kan gue bisa bilang lu tumbuh besar di musik jazz gak sih? Iya. Atau banget. dulu lu sebenarnya nggak main jazz, justru lu main yang lain dan segala macam gitu? Gue start main punk. Seriously? Iya. Karena nggak ada teman main. Gue pengen main jazz dong. Iya. Kalau lo tanya lingkungan gue terbangun ya jazz banget. Bokap nyokap gue tuh dulu kalau bangun pagi jam 6 jam gue sekolah kan jam 6 pagi. Jadi gue bangun jam 6 kurang gitu gue bangun tuh. Musiknya tuh Bob Minster Big Band. Jadi bokap pasang di CD-nya gitu, terus yang di timer gitu jam 6 kurang 15. Wah, bangun pagi tuh gue dari SD. Alarmnya itu gue asli. Jadi buat gue jazz tuh it's in my blood gitu. Nah, cuman waktu gue udah mulai bermusik, gue kan gak ketemu teman main. Kayak gue pengen main lagu Cerita Cinta aja, gak ada yang bisa mainin kan, chordnya susah. Sementara teman-teman gue baru belajar gitar tuh cuma bisa kunci gantung. Jadi gak ada minor, gak ada mayor kan, jeng 1-5 doang kan. Kayak, kok gini bunyinya gak enak gitu kan. Akhirnya ya udahlah kalau gitu, lu pada mau main apa sih? Kita main punk aja. Ya udah main punk. Oi gue bilang pokoknya gue main. Gue cuma pengen main basically. Jadi SMP tuh gue main punk dulu sampai SMA lah. SMA baru gue mulai main acid jazz. Baru mulai tuh ketemu teman-teman SMA yang mulai ngerti chord. Terus buat zaman dulu mana pernah ketemu main piano sih? Gak pernah ketemu. Susah lah zaman dulu main gitar, main ketemunya pasti. Udah mainnya juga gitu-gitu doang, main gitar. Jadi jarang banget gue pakai main keyboard dulu. SMA baru gue ketemu tuh ada yang bisa main keyboard. Keyboard jarang banget ya, Ber. Jarang. Dulu gitar, terus drum juga. Terus gitar, mainnya drum, begitu-gitu. Iya, dan jarang banget ketemu main keyboard. Kalaupun ketemu main keyboard pasti mainnya klasik gitu kan, elektron yang gak bisa diajak nge-band gitu. Jadi pada masa itu jarang banget. Akhirnya begitu ketemu, barulah gue mulai bisa. Terus mereka mulai tahu nih, Brand New Heavies, Jamiroquai, Incognito. Oh oke, kita main lagu-lagu yang gitu. Jadi gue, to be honest, gue tuh dari dulu pengennya jazz, guanya. Iya. Tapi situasi tidak memungkinkan, jadi gue ya udah gue main sama siapa gue adaptasi aja. Which is pada akhirnya malah jadi bagus buat gue sih, karena gue jadi mempelajari semua jenis musik kan. Iya, setuju. Mau nggak mau gue harus belajar karena gue harus bisa main sama mereka. Basically gue pengen main aja gitu. Nah, Ber gini, gue bukannya mau ini jujur ya gue. Lu itu adalah salah satu basis yang berhasil menaikkan derajat profesi seorang basis itu sendiri. Serius? Katanya. Iya maksudnya gini, orang kan dari dulu ngehnya kalau misalkan band drummer kayak gitu. Misalnya Yoyo Padi kayak gitu kan. Dari dulu icon kayak gitu. Icon bass jarang, men. Well, dulu siapa sih? Oke, Bondan lah. Bondan ya, Bondan sih. Enggak, maksud bisa dihitungin drummer dan segala macam. Iya, drummer banyak sih emang. Apalagi di genre yang kayak lo kayak. Lo main jazz tiba-tiba Red lu ngeluarin solo album dan segala macam. Oh iya, gue cerita sedikit dulu, gue pernah nonton. Jadi kan gue di Banjarmasin. Ingat konser Glenn gak yang Telkomsel? Tunggu gue inget Banjarmasin. Ada main 2 kali sehari. Gue ada foto sama lu, cuman bokap nyokap gue tuh tadi gue telepon 2 kali sehari berarti ini dong, Salam Bagi Sahabat ya? Salam main Bagi di kampus Sahabat ya? Iya. 2006. Gue datang tuh. Yang sama Dewi Sandra masih. Iya. Itu paginya di kampus nyokap gue ngajar. Terus sorenya ada namanya Universitas Lambung Mangkurat. Yang dulu habis yang Gary Herb. Hani Eka Putra pasti. Yes. Iya kan? Tapi udah Niki. Iya, udah Niki. Udah Niki, gitarnya Arthur harusnya. Kalau main drumnya Gary harusnya gitarnya Arthur Lukai, benar enggak? Kelar mau gue minta foto tuh. Ada fotonya, gue lupa tapi minta. Jadi nyokap gue tuh hobi. Nanti ditampilin dong. Iya. Serius lu? Yuk. Di Banjarmasin ya? Bass lu chord kalau gak salah tuh. Chord. Masih di endorse chord. Iya, 2006 tuh gue baru di endorse chord. Bener. Gila. Maksudnya Gila. pada waktu itu ya gue udah tahu
Gini men, lu dulu kan Glenn itu kalau nggak salah awal-awal band punya, maksudnya solois yang punya band sendiri, bawa band sendiri, bawa session sendiri. Boleh dibilang gitu. dia artis pertama. Artis pertama. Bener ya? Solo artis Indonesia Setuju pertama ya? yang punya band. Bener. Punya band sendiri, jadi Karena orang nggak ada yang lainnya. Yang lain biasanya tuh either bawa -1 atau gabung sama band lokal. Yes. Dulu kan selalu gitu. Glenn itu yang paling pertama membiasakan solo artis bawa band. Yes. Makanya waktu itu kita rare banget. Iya. Dan dulu Glenn tuh kalau berangkat 20 orang ya. Oh gitu. Udah kayak band, udah kayak full band. Anjir, banyak banget. Banyak, timnya banyak. Jadi dulu minimalnya dia tuh 15. Minimal 15. Minimal 15. Kalau full timnya bisa 25. Itu ada backing vokal, ada DJ, ada percussion, ada rapper. Gila dulu dia. Yeah. Sampai akhirnya manajemen kayak, Glenn, kurangin kali backing vokalnya bisa nge-rap gitu kan. Akhirnya Ivan Saba tuh kan salah satu backing vokal yang bisa nge-rap sama Sai. Jadi akhirnya backing vokalnya sekaligus rapper gitu. Yeah. Dulu enggak men. Backing vokal 3, percussionist, Yeah. gitaris akustik. Wah gila dulu. Full banget. Rejos. Pernah percussion 2 pernah kok. Yeah. Gila sih dulu. Ingat banget tuh. Gue gini, satu-satunya basis yang gue ngeh banget lah kayak gitu. Anjir mainnya. Gue juga kayak gitu dulu band. Maksudnya kalau di Banjarmasin kan mainnya rock ya, Dream Theater dan segala macam. Pengen tuh gue main yang sok-sok jazz aja. Cuma nggak ada temennya. Jadi gue denger lagu-lagu. Oke, Glenn. Gue lihat YouTube juga masih ini jarang banget. Gue jadi setiap ada konser ke Banjarmasin gue datang. Gue nonton. Berapa kali kok. Cuman yang kedua Glenn tuh udah ganti band kalau nggak salah, udah Bonar kalau nggak salah kayak gitu. Iya, 2008 kan ganti. Tapi sempat yang sama Nyong Webs itu lu bukan yang main bass ya? Jadi gini, setiap Glenn ke Banjarmasin gue nonton. Kalau masih Nyong Web seharusnya gue. Ada yang di hotel Banjarmasin, HBI, Hotel Banjarmasin Internasional. Jadi manggungnya di ballroomnya. Itu gua kayaknya inget nih. Itu gue beli tiket tuh, inget banget, 100.000. Gue datang sendiri. Gue datang sendiri nonton Glenn. Di hotel ya? Ada Di barikadenya hotel. gitu tapi kan di ballroom Iya, tapi ada barikade. kalau nggak salah Hani, kalau nggak salah Dinut. Gue berarti. Kalau Nyong Hani Webs. pasti gue. Nyong Webs. Karena itu masih gue MD-nya. Lagu Tega baru-barunya tuh. Oh itu gue. Oh iya, Fix. gue nonton juga. Fix gue. Karena gue tuh baru cabut abis album Happy Sunday. Oh. Jadi Happy Sunday tuh gue masih tour beberapa kota abis itu gue cabut. Lu waktu itu MD-nya Glenn. MD gue 2005 sampai 2007 gue MD. Oke. Gue belajar nge-MD pertama di bandnya Glenn. Glenn tuh yang istilahnya dorong gue, jorokin gue jadi MD tuh dia sebenarnya. Lu bisa gitu. Glenn, gue biasa kalau MD tapi jazz kan. Bisa, lu bisa gitu. Itu dia, makanya buat gue dia berjasa banget buat karir gue. Oke, arti seorang Glenn Fredly buat lu gimana, Ben? Wah dia full package buat gue. Dia mentor, dia kakak, dia saudara, guru, semua deh buat gue. Momen yang membuat lu nggak terlupakan deh. Lu kan dulu kan tur nggak pulang-pulang kayaknya. Nggak pulang-pulang bos. Gue cuman Nggak ada kayak dulu ya sekarang. Enggak, gila. Gue dulu cuma buang laundry doang yuk. Oh, Senin ya? Selasa gue buang laundry tuh, istirahat di rumah, goler-goleran, rumah tiduran. Rabu udah berangkat. Seru banget. Pulang deh. Minggu, iya. Seru Jadi banget deh. Nah ini lucunya, most of the time waktu gue udah tour sama BLP nih, gue bisa ada ke kota mana, terus biasanya manajer gue, waktu itu kan manajer Glenn juga kan, si Bung Roy, dia bisa kita pernah main di sini, Glenn. Masa sih? Ini kita di sini nih, ballroomnya yang ini, hotelnya ini. Masa ya? Gue saking udah nggak ingetnya yuk. Gue bahkan kadang udah nggak tahu gue ada di kota mana. Literally udah nggak tahu. Jadi kadang-kadang gue bisa mix up tuh. Kemarin kita di Cirebon kan? Bukan, kemarin tuh Jember. Anjir salah gitu. Bisa kayak gitu karena memang sepadat itu. Rabu sampai Minggu lah gue di luar kota. Nah, kalau dibilang memorable, hampir semuanya sih memorable sama Glenn. Glenn tuh he's a true artist. Yes. Dan gue selalu ngomong ini bahkan saat dia masih ada gitu. Buat gue dia true artist dan kalau orang kenal dia, lu nggak mungkin nggak terpengaruh sama dia punya mimpi, dia punya visi, dia punya atmosfer. Gue sangat belajar itu dari bandnya Glenn, dan salah satu yang paling gue ingat tuh Soundrenalin 2006. Oke. Itu di Cimahi. Soundrenalin juga dulu kan Kencang. gila turnya. Dan pasti satu band tuh pasti bisa 5 kota. Iya. Kan dulu kan gitu. Kalau sekarang kan cuma 1 kota kan terakhir. Iya. Dulu kan 5 kota. 5 kota 2 hari gitu kan. Jadi dulu kita pindah-pindah tuh. Abis dari Makassar kalau gak salah terus ke Cimahi. Itu Glenn udah dipandang sebelah mata banget. Karena artis pop rock. Iya. main rock semua. Rock yang semua. paling ngepop di situ saat itu Audi. Audi ya. Which is Audi kan tetap ngerok musiknya. Iya, kan walaupun iya. cewek ngerok, dia main sambil main drum segala macam, Iya. keren banget lah. Nah Glenn tuh sebenarnya udah di underestimate banget lah. Bandnya Elah sekali ini saja Januari gitu Iya. kan. Terus main ibaratnya di Woodstock gitu ya. Ibaratnya gitu kan. Ibarat lu kayak lu taruh siapa ya? Lu taruh Justin Bieber gitu Justin kali ya Bieber di Woodstock kan salah gitu kan. Maksudnya dia keren tapi kan kayak salah tempat gitu. Nah waktu itu cuma Glenn sinting. Jadi gue inget banget ini cerita kisah nyata ya. Yeah. Jadi manajer gue yang sekarang nih Bung Roy dulu megang Glenn. Itu tiba-tiba disuruh nyari bendera men.
Lu pergi cari bendera sekarang gitu. Jadi kita mainnya diundur jam, harusnya kita sebelum maghrib, kita dimundur jadi abis maghrib. Ini abis maghrib, lu pergi cari bendera merah putih. Gila itu kan jam-jam abis maghrib Mau kan. kemana cari bendera merah putih? Akhirnya si manajer gue ini, si Bung Oi ini, dia wah udah deh, dia cari. Dia ke sekolah men. Dia datengin sekolah di Cimahi nih. SD dia, wah ada bendera. Dia bilang, Pak, benderanya berapa? Hah? Nggak dijual, saya bayarin sekarang 100 ribu men, turun. Siap, masuk kantong, bapak beli lagi. Ya terus beli. Masuk cari bambu men, ikat, udah kasih ke Glenn kan. Tiba-tiba Glenn ke band nih. Glenn tuh dulu gak pernah punya songlist. Oh ya? Kalau lu sekarang liat baku cakar kan keren banget, udah well prepared. Ada Ableton, ada Riff. Dulu mah gak ada. Lu Gak ada songlist, Gak ada songlist. Lu tuh jump in, lu gak tahu main apa. Pokoknya bisa tiba-tiba lagu pertama ini ya. Udah kita main aja, sisanya nunggu dia aja. Jadi pas di backstage, most of the time gak ada songlist kok. Dia cuma buka lagu pertamanya, das lagu ini ya gitu. Ya udah gitu. terus kedua lagu ini gitu. Jadi ntar bisa dia on stage bisa berubah total kan. Nah waktu itu dia biasanya kita tuh opening kalau nggak Selamat Pagi Dunia itu versi kencengnya. Kalau biasanya kalau rock itu kita Selamat Pagi Dunia. Jadi depannya keren kan, tas geduk tas rockish lah. Bayangan gue udah kayak gitu kan. Waktu itu gue MD itu. Glenn, kita berarti lagu pertama Selamat Pagi Dunia kan? Enggak. Hah? Lagu apa? Indonesia Pusaka. Wah lo gila. Dan Indonesia belum Pusaka. ada latihan juga. Belum ada latihan. Indonesia Pusaka habis itu lagu apa Glenn? Rumah Kita. Wah lo gila Glenn, gue bilang. Masa lu konser rock ini lu buka dengan lagu pelan? Gue bilang. Enggak. Gue maunya pokoknya Indonesia Pusaka dulu. Henry solo gitar diiringin pet doang. Habis itu kita main Rumah Kita. Ini orang sakit gue bilang. Biasanya kan lu mau gitu kan pengen hajar kan. Jebret biar orang seneng kan. Tapi dia beda. Dan pecah banget sih. Yo asli itu kita udah deg-degan, kita ditimpukin gak ya gitu. Begitu pet, Henry Budi Dharma kan gitaris. Duda pecah men, satu lapangan teriak. Wah udah gitu tiba-tiba dia keluar bawa bendera merah putih. Selesai itu pertunjukan. Gue merinding. The best show ya kan? Sama gue juga. Dan gue masih inget rasanya. The best show men. Gue bisa bayangin. Dan the next day waktu itu masih ada majalah High kan. The next day sorry 2 hari kemudian tuh kan hari Sabtu. Hari Senin kan, dulu terbitnya hari Senin kalau High. Itu Glenn satu halaman full The best performance Soundrenalin 2006 Cimahi. Karena dia di underestimate. Begitu dia keluar bawa bendera merah putih, pecah men selapangan. Abis itu gue 2006 tuh Bass Heroes kan. Gue ketemu Roni Coklat. Roni bilang sama gue, Ber, gue nonton waktu lu main sama Glenn di Cimahi men. Hah yang mana? Yang lu main sama Glenn di Soundrenalin. Serius lo? Itu gue nangis main di depan panggung. Serius lo? Iya kita udah underestimate. Glenn main apa sih? Begitu dia bawa bendera merah putih udah selesai. Kita udah gak inget apa-apa. Ngangkat tangan semua. Dia bilang Indonesia gitu. Pecah banget. Nah itu momentum tergila yang gue pernah inget sama Glenn. Dan pulang dari situ gue satu mobil sama dia. Satu mobil dulu kan kita gitu kan. Dulu tuh ngeband banget lah. Nggak pokoknya ngeband banget. Biar semua mobil sama gue gitu duduk. Bareng gitu ya artis sama session dan segala macam. Gue wah Glenn gila keren banget lo tadi. Saya bilang tiba-tiba dia diem. Dia cuma bilang gue gini yuk. Gue inget banget kata-katanya dia bilang gini. Ber dia bilang musik tuh powerful. Dia bilang. Gue bisa aja cuma main lagu-lagu yang orang suka. Tapi lebih penting musik gue harus menjadi penyampai pesan. Wah di situ gue kayak mind blown tuh. Mulai hari itulah hidup gue berubah memandang musik. Dulu gue gak kayak gitu. Gara-gara Glenn Fredly hari itu tuh gue, iya ya, musik tuh ternyata bigger than just another song, just another hit. Tapi it's all about message. Dan Glenn sukses banget itu kan. Dan terbukti waktu dia meninggal April tahun lalu, berapa banyak sih orang yang gak nge-push? Bisa kita hitung dengan jari kan. Malah lebih banyak orang nge-push tentang Glenn kan. Dan dia cross, bukan cuma cross genre, dia bahkan cross profesi kan. Orang dunia film menangisi dia, orang dunia desain menangisi dia, semua orang menangisi dia karena message-nya nyampe. Dia udah seniman banget sih. Seniman, dan dia bigger than his own music menurut gue. Jadi Glenn itu udah jadi satu entitas yang lebih besar dari musiknya. Which is mengingat obrolan gue 2006 di Cimahi itu, ya benar emang dia udah ke situ. Manggung terakhir tuh sepanggung sama gue di Bekasi. Oh iya. Gua sama Noah terakhir kan. Yang hujan kan. Dia kan ada speech kan. Yang itu. Yang dia bilang buat masa depan. Iya, habis ini ada apa? Ada Noah. Ada Noah. Itu gue di backstage nonton Ber. Itu kan hujan deras kan. Hujan deras. Si Bonar tuh udah gak ada belakang nih. Jadi gue bisa lihat kayak gue ketawain, wah hujan ya gue bilang, si Dinut dan segala macam. Itu emang panjang banget speechnya. Terus hujan-hujanan. Iya. Nah si Bonar bilang waktu itu kayak, itu gila sih yuk. Biasanya tuh dia stop. Iya, dia tuh main banget tuh. Terusin sampai habis. Iya, gue nonton, gue bilang, gue kan di belakang standby. Orang no aja nggak langsung main, nunggu dulu sampai ini. Ini diterusin, gue liat nih, gue bilang, itu terakhir panggung. Dia kayak tahu tuh panggung terakhirnya gue rasa. Iya. Dan speechnya juga gila sih. Gue pas nonton gila nih. Itu gue liat live di backstage pas dapat kabar gue lagi jalan kan, gue sama bini gue, ntar dong, gue duduk dulu nih. Padahal gue nggak pernah main bareng Baku Cakar tuh, nggak pernah. Cuma kayak gue, gila nih, berapa orang yang sedih nih gue bilang. Iya, hancur banget sih, hancur banget. Itu gue pertama kali keluar rumah pas lockdown tuh. Sepanjang lockdown dari bulan Maret gue gak keluar rumah sama sekali. Bener-bener di rumah. Tapi hari itu gue izin sama istri gue bilang,
Dan istri gue ngizinin, si Dinda bilang udah jalan. Ini bukan sekedar temen, gue bilang. Ini kakak gue, ini gue hancur yo. Sampai di rumah sakit tuh gue hancur. Sampai gue nggak inget. Sampai gue duduk di bawah, nangis gue di bawah. Yang nenang gue lupa yang nenangin gue siapa. Pokoknya gue diangkat. Salah satunya Dinut kayaknya deh sama Wanda. Udah gitu. Gue kayak udah gak bisa ngapa-ngapain gue. Karena gue bener-bener hari Rabu dia meninggal, hari Minggu tuh gue masih chatan sama dia. Dan gue gak bales. Itu yang bikin gue nyesel banget. Jadi gue chat dia hari Sabtu malam, hari Minggunya dia bales pagi. Istri gue udah bilang bales chatnya. Ntar gue masih ngurusin gereja kan, gue masih ibadah online kan. Jadi gue ntar gue bales. Lupa gue gak gue bales seharian. Tiba-tiba Rabu dia meninggal. Itu gue nyesel banget. Dia ngomong, gue masih screenshot tuh kata-kata terakhirnya, bilang love you adik gitu. Dia ngomong gue gitu kan, love you bayi adik gitu. Gue gak bales, gue bilang gue nyeselnya, gue bilang I love you bung. Gue bilang gue gak sempet ngomong nih. Itu penyesalan terbesar gue sebetulnya. Cuman ya udahlah, sekarang dia juga udah nonton kita kan. Dia lagi nonton dari posisi yang enak. juga. Gitu. Oke. Kita bahas good spell nih. Ya. Isyan aja bilang loh kemarin waktu di korelasi. Gue kaget juga. Wow. Enggak, emang ya berat tahun 2008 kan. Ya Isyannya juga belum nongol kayak gitu kan. Iya. Pasti semua orang yang suka lah gini ya. Lu bilang album lo itu genrenya apa sih, Bar? Kalau yang punya album nih. Gue waktu itu mempermudah dengan gue bilang itu funk jazz. Funk jazz ya. Funk jazz aja gue mempermudah aja. Karena gue ngobrolinnya sama bokap gue sebenarnya. Dan gue Lu nanya sama sempet dia. ngebahas itu ya? Waktu pas gue mau rilis tuh gue nanya, "Pah," gue bilang. Gue kasih dia denger. Ya. Menurut papa ini bisa dikategorikan jazz nggak? Jazz dong, dia bilang. Oke, tapi simplify supaya orang nggak menilai. Ya udah, kamu kasih funk aja, ini ada funknya soalnya. Jadi gue konsultasi sama dia. Sebelum akhirnya gue rilis, dan akhirnya gue labelin funk jazz. Makanya gue berani labelin karena dapat approve dari bokap. Iya. Soalnya kalau gue bilang jazz takutnya ntar salah kayak gitu. Makanya gue konfirmasi Kan dulu. banyak jazzer yang suka ini ya. Kemarin sama Nikita Novas gue. Iya. Itu gimana yang bilang event jazz kok gak aja? Gue salah satunya yang bilang event jazz gak jazz. Bener, gue juga salah satunya. Cuman ya gitulah ya. Kadang-kadang ada yang lebih gila lagi dari gue. Gue meluruskan. Ya nggak apa-apa. Oke, funk jazz. Album funk jazz terus dibuat oleh seorang basis dan ngetop. Gila. Gue juga. Ulangin lagi dong, Ber. Bikin lagi dong. Please nih. Dengan lo yang sekarang. Aduh, gimana ya, Wew? Banyak gak sih yang kayak ayo Ber, good spell, ibaratnya good spell part 2 nih, bikin lagi Banyak dong. banget. Even sampai hari ini pun yang ngomong kayak gini lu bukan yang pertama, sejujurnya. Men, itu apa cover jaket kulit ya? Iya. Bukan jaket kulit tuh. Itu jaket murah banget. Pengennya jaket kulit, budget nggak ada kan. Kan masih bahas lama Terus, toh. Iya, gue liat foto. Kayaknya kalau di foto nih bisa deh. Kayak udah deh. Yang penting gue udah dapet yang sesuai yang gue mau gitu. Lu bikinin apa sih namanya 10 years challenge? Iya. Gila udah lebih dari 10 years bahkan ya, udah berapa tahun, gila 13 masih tahun. bahas lama. Kayak gila, itu ceritanya gimana sih akhirnya lu memutuskan gue mau bikin album sendiri nih? Belum ada basis. Sebenarnya udah ada. Siapa? Hari Toledo pada masa itu. Oh ya? Mas Hari itu pertama. Mas Hari tuh rilis album dari 2006 yo. 2008 tuh dia udah rilis album kedua. Aduh, beda 2 tahun ya. Iya, dia udah rilis album kedua tuh 2008. Jadi 2008 tuh albumnya dia lagi naik, judulnya Soul Indonesian Bass Movement kalau nggak salah. Oke. Tapi memang nggak sefenomenal itu. Mungkin karena ya dia nggak ke appeal to the younger audience kali. Kalau gue kan memang waktu itu gue desain dengan sengaja kan. Awalnya tuh album gue sebenarnya instrumental semua. Prepare-nya tuh sebenarnya instrumental. Jadi nggak ada tuh Mati Saja, Saat Kau Milikku, apa aku dan nggak ada. Cuman gue sebenarnya awalnya pengennya tuh just instrumental album. Ya. Glenn lagi salah satunya yang mengubah mindset gue. Jadi satu kali kita manggung di Barbados Kemang. Tiba-tiba gue lagi soundcheck gitu. Barbados nih dulu nih, udah sekarang nggak ada kan, sekarang jadi apa ya, jadi gourmet apa. Tiba-tiba dia pasang CD men. Jadi dia suka gitu tuh anak. Tiba-tiba dia pasang CD albumnya Stanley Clarke, tapi featuring rapper, featuring Q-Tip. Ya. Terus gue denger, anjir siapa? Terus gue ngeliat di boot dia lagi ketawa-ketawa, suka gak lo? Gue bilang, anjir keren banget, dapet di mana lo bung? Ini udah, dia selalu kebiasaan begitu kelar dia dengerin langsung dikasih ke gue CD-CD-nya. Nih buat lo. Hah? Udah lo dengerin, dia bilang, lu mesti bikin musik kayak gini. Lu mau survive di Indonesia kan? Lu mau berhasil di Indonesia, lu bikin musik kayak gini. Lu bikin musik yang lu keren, dia bilang. Cuman lu bikin kayak gitu gak ada yang dengerin. Gitu ya bung. Dia kasih gue semua tuh. Gue ingat banget 4 album yang membuat gue berubah dari Glenn semua. Stanley Clarke, One Two to the Bass judulnya. Abis itu Roy Hargrove, Erich Factor, rilis album pertama Hard Groove tuh gue dapet dari dia. Music Soul Child, album Soul Star, sama Maxwell. Apa judul albumnya dulu ya? Lupa gue. Urban Hangsuit. Oke. 4 album itu yang mengubah hidup gue dan mengubah arah musik gue. Dulu gue pengennya kayak Jako, pengen kayak Weather Report, itu pengennya kayak gitu.
Cuman gara-gara denger 4 album itu Glenn ngomong sama gue, lu harus ubah musik lu supaya musik lu didengar, kalau nggak ada gunanya. Udah gue ubah musik gue. Akhirnya lagu-lagu gue sortir. Mengubah tapi tanpa menghilangkan identitas seorang Berlin Kumau sendiri kayak gitu. In a way ya. Makanya akhirnya gue punya lagu Mati Saja. Itu kan gue sebenarnya originalnya itu harusnya lagu bukan buat gue. Dulu tuh gue nyiptain, itu ciptaan gue. Okay. Tapi gue dulu nyiptain buat Dimi. Lu pernah tahu gak sih dulu? Tahu kan? Dimi dulu sama Malik kan. Yeah. Jadi gue sempat disuruh bikinin track nih buat Dimi. Bikinin dong track buat Dimi. Ya udah gue bikin. Terus nggak kepake. Nggak jadi ya, kita going another direction nih. Kalau nggak salah albumnya malah nggak jadi rilis deh, seinget gue. Oh ya udah. Ada kan materinya? Buat gue pakai aja deh. Terus satu lagu lagi yang Aku dan Hadirmu, kalau lo tahu di album itu. Iya, tahu. Itu gue ciptain buat Marcel sebenarnya. Gila, satu album gue tahu gue tuh. Gue dulu di ini tuh. Itu anak ini semuanya bawain yang basis ya. Wih, BLP. Iya. Nah, itu lagu sebenarnya gue ciptain buat Marcel. Oh gitu. Jadi waktu itu Marcel mau rilis album, Glenn salah satu orang yang produce bantuin. Terus dia bilang, bikin lagu dong buat Marcel. Terus Marcel juga ketemu gue tuh, bikinin gue lagu ya. Makanya gue bikin melodinya kayak gitu karena gue ngebayangin Marcel yang nyanyi. Gue ngebayangin Marcel nyanyi, cocok nih buat suara dia. Gue bikin buat dia. Cuman itu nggak kepake lagi kan. Wah terlalu berat nih materinya. Oh yaudah nggak jadi dipakai. Ya gue kumpulin udah gue rilis aja deh buat gue. Gitu. Jodohnya buat lu kan. Emang buat gue ternyata gitu. Gue ternyata nggak bakat ciptain lagu buat orang ya. Jadi karya itu nggak ada yang nggak bagus, nggak apa dan segala macam tuh udah jodoh-jodohan. Benar. Sebuah karya itu tercipta kayak ini buat lo. Benar. Emang iya sih. Gue pernah bahas ini tuh. Oh di Clubhouse pernah ada pembahasan ini. Kayak lagu tuh emang harus ketemu jodohnya gitu. Ya emang harus dia yang nyanyi gitu. Lagu tercipta nggak ada tuh lagu ini jelek, lagu apa nggak ada. Cocok-cocokan. Benar, setuju gue. Iya, dulu gue kan pertama kali di Jakarta kan di IMI dulu ya. Cuman 1 semester doang cabut gue. Semuanya orang ada apa? Setiap ada kelas performance kan. Tiap hari Senin atau tiap hari Selasa gitu. Udah bahas sih semuanya pasti lagu BLP. Itu pertama kali gue bawain lagu Good Spell tuh. Oh lu pernah bawain? Gila, siapa nih drummer? Nyong Webster. Iya. Itu gue lagi latihan tuh yuk terciptanya. Oh ya? Jadi dulu latihan gue kalau Glenn latihan tuh kan di Hang Lekir di studionya Mama Ute dulu. Dulu punya studio kan. Nah gue tuh udah punya baseline-nya. Kunjat. Gue udah punya baseline-nya. Jadi gue lagi main-main tiba-tiba si Nyong masuk langsung ngejam. Asik nih gue. Yuk, yaudah gue book lo, gue rekaman gitu. Awalnya dari jamming lagunya. Dari jamming. Melodinya gue ciptakan belakangan. Dapat groove dulu. Iya, gue ciptain belakangan. Jadi gue dapat groove dulu. Wah seru nih kayaknya bikin gini. Udah, abis itu gue bikin lagu. Gitu. Jadi semuanya tercipta dari hasil. Salah satunya kebanyakan hasil jamming sih. Iya. Gitu. Gila itu best banget. Makanya gue pengen banget lu suatu saat. Aduh, Good Spell 2. Udah berapa lu? 2008 sampai 2021 sekarang udah. Iya 13 tahun. 13 tahun. Dan masih banyak yang dengerin sampai hari ini. Gue juga kaget. Iya. Gue kaget banget. Masih ada yang bawain Walking with the Bass. Gue pernah ada anak videoin kayaknya masih umur-umur belasan gitu. Iya, Walking with the Bass. Terus gue ngitung umurnya. Harusnya pas Walking with the Bass rilis dia masih umur-umur 2 tahun kali 3 tahun. Tapi itu tuh udah kayak jadi lagu kalau orang nyobain bass tau gak? Lagi nyobain bass gitu mainin itu. Gue juga ngerti sih jujur. Maksudnya gue pribadi feel blessed banget. Gue nggak nyangka bakal segitunya tuh album. Karena dulu kan gue ngerilis cuman mindsetnya cuma pengen bikin karya aja gitu. Gue nggak punya estimasi, nggak punya ekspektasi sebenarnya. Kayak ya udah mudah-mudahan berhasil ya gitu. Ya, tadi kita sempat ngobrol di luar kan gue cerita. Tapi rilis gue masih main reguler bos. Masih main 3 session terus masih udah nih gue udah rilis album tuh gini doang gitu. Cuman ya itu ya good things comes to those who wait kan katanya. Jadi ya gue sabar aja. Dan akhirnya waktu album itu kick off tuh 2009an kalau gak salah. Gue inget tuh Soul Nation dulu ada kan. Soul Nation gue juga sempet jadi main. Pengisi acara artis yang tampil di jam-jam prime time. Iya prime time. Gokil. Lu bawa apa dulu intronya? Indonesia Pusaka juga ya kalau gak saya. Pokoknya lu pakai baju kemeja putih habis pakai ini. Iya Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Nah itu projectnya Glenn sebenarnya. Oh itu project. Itu 2009 kan? Iya 2009. Indonesia United. Yes. Jadi itu setelah kasus bom. Oh iya. Yeah. Jadi dulu kan kita anak Twitter banget nih. Zaman itu kan Twitter. 2008 tuh Twitter. Oh by the way fun fact. Lagu Twitter Jam itu diciptainnya di studio ini. Oh iya? Iya di studio ini. Pas gue latihan di studio ini dulu terciptalah Twitter Jam. Itu karena kita lagi baru main Twitter semua. Baru follow-followan gitu. Terus kita nge-jam. Tadi ada lagu BLP itu kan tahun 2011 rilis. Ciptainnya di sini. Apa yang namanya? Twitter Jam aja. Lagi heboh gitu kan. Nah pada masa itu kan sempat ada bom yang harusnya Manchester United datang ke Jakarta. Iya. And then tiba-tiba bom. Iya. Terus Manchester United nggak jadi datang ya kan di Kuningan kan nggak jadi datang, banyak korban segala macam, sedih kita semua kan. Kita sedih dengan korban, kita sedih dengan kejadian, dan lebih sedih lagi karena ada travel warning buat Indonesia. And then
lebih sedihnya lagi ternyata di GBK itu banyak banget penjual baju yang udah siapin baju Manchester United KW. Bal-balan abis men, nggak ada yang beli kan. Mereka udah produksi, udah siap karena mereka bakal laku nih kan, biarpun KW. Tapi habis-habisan mereka rugi men, nangis men, itu banyak yang bangkrut. Akhirnya beberapa orang waktu itu bikin pergerakan namanya kaos bolbal, bolak-balik. Jadi sebenarnya dalamnya Manchester United dibalik sama mereka di sablon ulang Indonesia United. Pergerakannya dimulai dari situ. And then muncullah gerakan Indonesia United itu. Gue karena waktu itu gue lagi banyak manggung kan, dan gue mulai menyuarakan soal yuk kita jangan takut gini-gini. Glenn ngomong kayak gitu juga di panggung dengan panggungnya dia. Panji Pragiwaksono itu juga lagi punya lagu Kami Tidak Takut. Which is sebenarnya nggak diceritain buat itu kan, tapi dia karena dia pas kejadian itu dia langsung ngomong Kami Tidak Takut. Jadi akhirnya kita kayak punya slogan itu bersama-sama. Bikinlah kita Indonesia United di Rolling Stone. Bikin konsernya tuh Sumpah Pemuda 2.0. Abis itu acara yang sama dibawa ke Soul Nation. Gue jadi MD-nya, which is ada Panji, ada Glenn, ada Iwake, ada Yako, banyak lah pokoknya artis pada waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan panggung gue sendiri, itu panggungnya bareng sama Glenn sama anak-anak.